Itu dia yang gerak-gerak. Tuh. Itu berarti kan kelihatan nggak? Tuh. Kelihatan nggak di kamera? Itu. Astagfirullahaladzim. Tuh. Tuh ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Tuh. Itu orang bukan. Jangan macan. Tuh. Astagfirullahaladzim. Oh, hati-hati takutnya macan. Ntar dulu. Tuh. Lihat gak? Astagfirullahaladzim. Kayaknya orang deh. Ntar dulu. Tadi ada berapa orang? Kayak 2 orang, Pak. 3 orang. Ntar dulu. Masuk sini tuh. Yuk. Oh. Ini gua nih. Berarti masuk sini. Tuh. Berarti ini mungkin salah satu rumahnya ya. Yang mungkin dia masih aktif nih. Tapi buktinya ada berapa orang masuk sini nih kan. Oke. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Berani nggak? Oke, kita memberanikan diri saja di sini nanti. Pelan-pelan yuk. Wah, kok aja gini banget. Benarkah yang dikatakan itu? Ini tempat keluarganya siluman di sini. Assalamualaikum. Kok cepet banget ya jalannya ke sana gitu? Waduh. Kita lihat dulu di sekelilingnya apakah masih ada di sini. Takutnya ada apa namanya ini yang masih ini. Ya iya. Sebelum kita masuk, kita keliling dulu. Barangkali masih ada di luar sana itu. Yang belum masuk artinya atau yang di bagian sini gitu. Kita dulu. Kita ini depannya seperti ini keadaannya nih teman-teman. Di depan guanya seperti ini. Dari atasnya yang memang seperti rumah ini ya, seperti balai-balai di sini, unik sekali nih. Wah ya, jadi kalau ditinggali manusia pun kayaknya enak juga. Di sini dikasih kursi-kursi di sini ya, di depan rumahnya ini, maksudnya di terasnya mungkin seperti itu ya. Oke yuk, masuk aja yuk. Assalamualaikum. Hati-hati, siapkan mentalnya, karena takutnya gini, setiap orang yang di sini katanya itu bisa dibungkam ya. Dibungkam mulutnya, nggak bisa bicara, nggak tahulah nanti kita mau mengalami apa di sini. Tapi yang penting kita siapkan dulu, siapkan mentalnya, jangan sampai kita nanti terjebak selamanya di sini. Assalamualaikum. Ya iya makanya itu. Awas, ini licin ya ke bawah sana tuh. Tuh, jalannya harus seperti itu ke sana-sana tuh kan. Waduh. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Lihat dulu nih. Wah, luas juga ini. Tuh. Apakah mereka berkumpul di sini gitu? Kita dulu. Satu kampung gitu di sini gitu semuanya gitu atau gimana? Apa ini tempat perkumpulan, tempat ruang aula gitu? Ya mungkin seperti itu nih. Perhatikan teman-teman. Guanya lebar luas sekali seperti istana nih. Tuh. Wah. Ini mungkin istananya atau tempat perkumpulan utama gitu. Gabunglah ya. Assalamualaikum. Ada orang di sini? Punten. Tadi dulu. Siap. Tadi dulu. Ada yang nyolak saya tadi loh. Ada yang nyolak saya. Tuh, tadi di sini. Tadi dulu. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Astagfirullah. Tuh kan?
Ada yang bungkam saya. Buh. Hah? Tadi dulu. Tadi seperti ada yang bungkam saya loh, maksudnya beneran ayah bener. Alhamdulillah nggak bisa napas. Mah tadi nggak lihat di kamera tadi pas itu. Hah? Lihat? Nggak lihat? Hah? Tapi bener-bener ada loh tadi lewat sih tadi. Satu. Iya. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Heh. Tapi tadi dulu kayak kerasa aneh lagi, tuh kan? Tadi dulu. Kayak aneh. Udah sini yuk. Sudah sini, saya suruh masuk aja. Sini. Astagfirullahaladzim. Heh. Ada yang ngikutin terus nih. Kayak ada yang ngikutin deh. Assalamualaikum. Punten. Dulu. Assalamualaikum. Hanya tegang terus nih, maksudnya kayak ada yang ngikutin gitu nih. Dari tadi kayak ada yang ngikutin terus nih. Tapi nggak kelihatan. Coba di kamera ada nggak di belakang saya? Nggak kelihatan di belakang ini. Hah? Maksudnya di belakang saya ada nggak di kamera? Takutnya ada orang maksudnya nih loh, ngikutin saya terus. Nggak ada. Nah yuk, sana aja yuk. Tar dulu nih. Tar dulu. Ini samar-samar orang bukan tuh. Coba lihat kamera ke sana coba. Tuh. Itu udah jelas tuh. Itu. Punten. Assalamualaikum. Ini orang bukan? Ini duaan. Ini. Astagfirullahaladzim. Itu lagi banyak. Itu lagi. Astagfirullahaladzim. Ternyata ada rombongan di sana tuh. Banyak rombongan. Ntar dulu. Ini dulu aja dekat nih. Assalamualaikum. Coba lihat nih, perhatikan di kamera teman-teman. Dari kok diem baik. Ini seperti manusia biasa. Orang biasa ini kayak mukanya hitam. Kayak pakai topeng. Assalamualaikum. Mbak, punten. Awas lu. Takutnya dibungkam kita. Ya makanya itu entar dulu. Ya entar dulu. Kita sebentar ya. Mbak, saya penasaran takutnya manusia yang terjebak loh. Entar dulu. Kita takut butuh bantuan. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Tapi aduh. Jadi mumet saya nih. Ntar dulu. Kok? Ini masih ada. Ini perempuan. Ntar dulu. Berarti bener ya. Apa namanya tuh yang suka membungkam bener terbukti nih. Ntar dulu. Dari kemarin tadi. Berarti bukan orang nih. Yang ini orang bukan. Ntar dulu nih. Assalamualaikum. Nyai. Ini manusia bukan. Mungkin ini salah satu manusia yang terjebak di sini nih, atau tawanannya mungkin seperti itu. Ntar dulu. Tapi nggak bisa bicara gitu. Kayaknya kena bius nih. Assalamualaikum. Ntar dulu. Kakinya kena ngambang nggak? Ntar dulu. Ngambang. Ini ngambang. Hah?
Aneh loh. Eh, Assalamualaikum. Punten. Kita udah dalam banget nih. Dulu. Punten. Pada kamarnya tadi. Pasti kita temukan nantilah markasnya gitu. Yuk. Tangannya bau. Gitu loh. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu nih. Nuh. Ini di lubang ke sini nih. Coba perhatikan nih. Tuh. Saya rasa ini ruangan bawah dalam, bawah tanah ini sebagai tempatnya, tempat tinggalnya. Kira-kira berani nggak kita? Berani nggak? Nanti dulu. Kita kaji dulu yuk. Assalamualaikum. Oh ini pakaiannya nih. Nih. Ada pakaian dia mungkin. Ya iya. Pada ruangan ke sana nih. Nanti dulu. Assalamualaikum. Punten. Duh kan? Dalam sini. Dalam. Tuh. Nih. Banyak pakaian-pakaian berserakan di sini nih. Kayak rasanya pakaian dia nih. Tuh. Iya kan? Ini berarti ini tempatnya nih, kamarnya di sini. Wah. Kita dulu. Assalamualaikum. Dalam banget nih. Wah. Berarti kita harus melalui lorong-lorong ini dulu. Lorong ke sana, mungkin tempatnya, tempat persembunyiannya. Entar dulu. Hati-hati. Assalamualaikum. Wah. Dalam banget. Tuh. Sini. Punten. Kayak ada kepala nongol tadi deh. Sini. Tuh. Tuh dalam banget kan. Sampai sini. Sini. Assalamualaikum. Punten. Ini lorongnya dalam banget nih. Entah sampai mana tuh ujungnya nih nggak tahu. Tapi kita ikuti saja. Ini mungkin celana dia nih. Salah satu pakaiannya dia gitu aja, pakaian manusia biasa deh. Ya kan? Apakah ini Kak maksudnya memakan orang gitu? Memakan orang? Ini ruangan. Ini kan. Mana dulu? Iya, takutnya kita dibingkam. Yo. Sini. Yo, sini nih. Yo. Tuh. Ih. Makin ini. Makin sempit. Makin sempit tuh. Oh iya. Nah, ini juga di mana ujungnya nih? Dalam banget. Assalamualaikum. Apa siap tekan mental dulu. Ini kemana ini? Ini apa ini? Apa itu, Kang? Jangan-jangan tempat ini loh. Tuh di sini tempat apa? Bertapa. Oh iya. Ya. Di sini yuk. Sini. Punten, ada orang di sini. Aduh, dalam banget lagi. Gak ada ujungnya. Assalamualaikum. Punten. Wah, sini nih. Kayak ada ruangan apa di sini nih? Nih, ini banyak pakaian-pakaian orang gitu. Jangan-jangan makan orang nih di sini, Punten. Coba sini. Nih, ada ruangan nih. Coba sini di ruangan nih. Nih. Tuh. Waduh. Ini luas juga ini. Tadi dulu. Waduh. Sini. Aduh. Tadi dulu ruangan apa ini? Nanti takutnya kita nggak tahu jalannya pulangnya loh. Lewat mana tadi? Ke sini.
Aduh. Assalamualaikum. Punten. Kok sepi ya? Dulu sini. Sini. Assalamualaikum. Hah? Kenapa, Yon? Bocah kenapa nih? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ada bingkem. Wah. Ada Makanya tenang ya, siapkan mental dulu, tenang. Ada bingkem nih. Udah, tenang, apa. Tenang. Aduh, awas hati-hati nih. Saya rasa Hati-hati, Mo. ada yang aneh tadi loh. Tadi dulu. Ada yang... Tuh, dengar nggak? Astagfirullah. Astagfirullah. Tadi dulu. Udah. Istighfar. Istighfar. Udah, tenang. Helm mana? Helm. Alah, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Ini nyerang 3 ini loh. Tadi dulu. Nyerang kita semua. Tadi dulu. Tuh, lihat. Itu lihat. Kelihatan nggak? Tadi dulu. Kita pastikan itu manusia bukan. Tadi dulu. Jangan kemedep. Kamera jangan berhenti bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Kalau itu manusia, tolong jawab. Kalau bukan manusia, tolong jangan ganggu kami. Punten. Tapi kayak batu. Kayak batu, bukan? Coba mirip itu orang sih? Tadi bukan? Beda ya? Beda lagi nih kan. Udahlah, kita naik sedikit aja yuk. Siapkan mentalnya, ya. Jangan sampai lengah loh, maksudnya tenang dulu, yuk. Punten. Hah? Tuh kan, bukan orang kan? Tadi dulu. Awas siapkan mental ini. Tadi di sini kan? Apa ini gitu? Nih. Nih. Ini nempel jadi batu gitu. Perhatikan nih. Punten. Tadi di sini loh. Assalamualaikum. Hah? Udahlah, bukanlah. Ini juga bukan nih. Bukan ya, kayak penampakan ini maksudnya loh. Kayak perwujudan ini. Batu ini. Nih, kayak ini juga tadi. Ini. Ayo ke sana aja yuk. Masih jauh ya? Assalamualaikum. Masih dalam yuk. Assalamualaikum. Punten. Aduh, licin nih, hati-hati. Iya. Oke, sini. Assalamualaikum. Siap. Coba lihat. Tuh. Itu. Tadi dulu. Masalah di situ hampir sama orang-orangnya loh, maksudnya wujud-wujudnya. Yang ini kalau bisa jangan sampai itu membungkam kita dan jangan sampai hilang lagi. Yuk. Assalamualaikum. Nih. Ini satu pasangan lagi nih. Tuh kan. Sepasangan lagi dia tadi hampir sama. Tuh kan. Kayak pakai topeng. Assalamualaikum. Ngapunten, Mbah. Punten. Ntar dulu nih. Sepertinya beliau bisa kita ajak komunikasi. Tetapi kita harus menyamakan dimensi dulu. Supaya benar-benar nyambung. Terhubung. Kalau bisa nyambung, ini menjadi jawaban kita. Ya. Menjadi jawaban perjalanan Dikir Jalan kali ini. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Mbah. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu jenengan semua.
Iya, jadi perkenalkan, nama saya Tarto. Iya, saya datang dari Cilacap. Iya, jadi begini, maksud kedatangan kami ke sini sengaja memang eh, untuk bisa berkomunikasi dengan salah satu yang dianggap siluman di sini. Mohon maaf. Iya, eh, maaf Mbak, sinten mana namanya siapa? Eh, eh, bisa bahasa ini Mbak, bahasa kami. Baik, baik. Meskipun kita tidak bisa secara apa namanya itu secara utuh dengan bahasa kita, tapi setidaknya saya bisa menangkap bahasanya, gitu maksudnya. Kita saling bisa menangkap, saya menggunakan bahasa saya dan beliau menggunakan bahasa dia sendiri, meskipun menggunakan bahasa isyarat, tapi saya mencoba untuk mencernanya, gitu maksudnya. Mbah, maaf nih Mbah, eh, mengapa Mbah di dalam gua ini kok selalu ada orang, maksudnya orang baru, selalu dibungkam, maksudnya dibungkam mulutnya itu bagaimana Mbak maksudnya Mbak? Nggih. Siap-siap Mbah, saya dengarkan Mbah, nggih. Heeh. Heeh. Eh, justru maksudnya mau menolong kita, menolong manusia yang baru ini, maksudnya yang baru kenal ditolong. Tapi yang dimaksud nolong itu bagaimana Mbak supaya kami tidak salah paham Mbak? Heeh. Nggih. Baik, baik. Insya Allah saya akan mencoba mencernanya, ini sahabat semuanya. Jadi tidak semua yang kita anggap buruk ternyata tidak seburuk itu, mas justru sebaliknya ya. Artinya dia memberikan pengertian kepada kita dalam kehidupan nyata ini, dalam kehidupan nyata di dunia sehari-hari kita. Kita jangan mengikuti omongan orang-orang di luar sana yang justru membungkam kita, membungkam cita-cita kita yang asli ya. Jadi ini adalah sebuah makna perumpamaan, makna kiasan. Artinya kita tadi jangan menjadi mereka. Ketika kita punya cita-cita dilemahkan oleh orang luar dari kita, dunia gampangnya ya, dunia melemahkan kita. Kita itu jangan mengikutinya. Contoh seperti Mbak tadi bilang, ketika kita ingin punya cita-cita mempunyai mobil mewah misalkan, sementara orang lain, tetangga kita ataupun saudara kita mengatakan jangan ketinggian cita-citanya, nanti menjadi sakit. Contoh ya, jangan terlalu besar angan-angan, sama kota jangan terlalu tinggi, nanti menjadi sakit, menjadi stres. Nah, justru itu melemahkan, ya, melemahkan kita. Tapi ketika kita mempunyai cita-cita setinggi apapun, kalau kita berfokus, percaya, yakin dengan ini pasti akan mewujud. Nah, berarti ini semua justru mengelingkan kita, Mbak. Manusia-manusia yang apa namanya itu dibungkam. Artinya untuk jangan menghilaukan orang-orang yang membungkam kita gitu, Mbak. Nggih. Insya Allah, Mbak, nggak apa-apa. Katanya ini hanya 3% yang bisa paham ini ya, hanya jiwa-jiwa terpilih Tuhan yang bisa memahami ini, sementara yang 97% justru gagal ya, orang-orang yang gagal, yang sudah matang dalam diri yang lemah, artinya tidak percaya dengan percaya dengan Tuhan. Ketika kita percaya, yakin apapun cita-citanya, jangan ragu-ragu, pasti mewujud. Jangan mundur sebelum terwujud. Tapi kata beliau tadi, baru dibungkam sudah mundur. Ya, dibungkam sudah mundur artinya ikut suara-suara di luar. Nah, ini kita mudah terhipnotis oleh orang-orang luar. Ya, ini luar biasa, ilmu yang sangat bermakna buat kami, Mbah.
Jadi ini yang dimaksud ketika orang datang ke sini dengan tembus ini, akhirnya impiannya bisa terwujud gitu Mbak. Oh, luar biasa. Ini mudah-mudahan teman-teman semuanya adalah bagian dari 3% ya, yang menjadi jiwa-jiwa terpilih Tuhan, yang akhirnya apapun cita-citanya jangan ragu-ragu. Percaya dengan kekuatan diri kita. Kekuatan diri ya, jangan hiraukan orang-orang luar yang justru melemahkan cita-cita kita. Biarkan orang-orang yang melemahkan ya, kita percaya pasti mewujud itu. Luar biasa Mbah, nggih Mbah. Nggih Mbah. Jadi bukan maksudnya tadi membungkam itu untuk membunuh atau menyakiti, tidak ya Mbah, tapi justru malah ini sebuah pengeling-eling kita. Jangan ikuti orang-orang yang membungkam keinginan kita. Luar biasa Mbah. Nggih Mbah. Nggih. Nggih. Insya Allah saya praktekkan Mbah. Ini teman-teman, ini supaya kita praktekkan di rumah, tidak harus dalam gua, tapi kita mempraktekkan diri, percaya penuh ya, percaya penuh. Jadi kita blokir suara-suara di luar, kita percaya penuh dengan kekuatan diri kita, energi dari Tuhan, kita percaya pasti bisa, apapun keinginannya pasti mewujud. Oke. Ini sangat luar biasa, ilmu yang sangat dalam, ini Mbah. Mbah, nggih Mbah. Sudah nggak bungkam lagi kan? Sudah ini sudah tidak bungkam lagi. Ini juga sebagai bahasa kiasannya, dengan menghilangnya beliau ini menghilanglah sudah pola-pola lama kita yang selama ini kita justru mendengarkan suara-suara di luar. Meskipun kita diprogram oleh orang tua, diprogram oleh lingkungan, diprogram oleh guru apa, program yang lemah-lemah, diprogram supaya menjadi kuli, diprogram supaya menjadi diri-diri yang intinya rendah. Maka dari itu kita percaya penuh mulai sekarang dari Pitutupiyo untuk percaya apapun keinginannya, cita-citanya pasti mewujud. Oke, yuk. Serem juga nih. Kita dulu. Ya kita pulang. Lewat sini gitu. Tadi mana itu lubangnya mana? Aduh, lubangnya mana? Hati-hati. Iya. Waduh, ternyata ini luar biasa nih ya, kalau kita Pesan cinta ya. ada sebuah pesan yang sangat luar biasa. Wah. Sangat mendalam buat kita nih. Pesan cinta dari apa? Dari alam semesta ini dan dari kejadian yang kita alami tadi. Ternyata siluman yang suka membungkam orang ya, itu perwujudan siluman dalam pikiran kita ya. Pikiran dalam pikiran kita yang selalu mendengarkan orang-orang di sekitar kita, selalu mau mendengarkan orang-orang ya di luar kita. Artinya kita lemah, akhirnya energi kita lemah. Akhirnya gini, ketika kita punya cita-cita tinggi ya, akan dilemahkan oleh misalnya tetangga kita atau saudara kita. Nggak mungkin, tidak usah dugur-dugur ya, nggak usah tinggi-tinggi nanti menjadi sakit misalkan, atau menjadi gila. Nah, itu kan yang melemahkan. Padahal Tuhan itu tanpa batas. Mari kita bercita-cita setinggi langit, percaya dan yakin pasti mewujud. Jangan mundur ya. Ini hanya 3% yang yang dipilih ya. Jadi hanya orang-orang yang terpilih yang memahami ini. Mohon maaf bila di antara kalian yang di antara 97% belum paham, suatu saat nanti kalian akan paham. Oke? Kalian akan menjadi orang sukses, orang makmur cibar-cibur dan selalu berkelimpahan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode
air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.